Kisah Lutung Kasarung. Kisah ini mengisahkan perjalanan Sang Hyang Guru Minda dari kayangan ke bumi dalam wujud seekor lutung, yaitu kera hitam berekor panjang. Ketika sampai di bumi, ia tersesat di tengah hutan. Itulah sebabnya ia dipanggil Lutung Kasarung, yaitu lutung yang tersesat. Di hutan itu, ia bertemu dengan seorang putri bernama Purbasari. Meskipun berwujud seekor lutung, Lutung Kasarung berhasil menikahi Putri Purbasari. Alkisah di daerah Jawa Barat, tersebutlah seorang raja yang arif dan bijaksana bernama Prabu Tapa Agung, yang bertahta di kerajaan Pasir Batang. Sang Prabu mempunyai 7 orang putri yang semuanya cantik jelita. Mereka adalah Purbararang, Sang Sulung, Purbadewata, Purbaendah, Purbakancana, Purbamanik, dan si bungsu, Purbasari. Dari ke-7 putri Sang Prabu, 5 diantaranya telah menikah dan menjadi permaisuri di kerajaan lain. Kini, tinggal Purbararang dan Purbasari yang belum menikah. Namun, Putri Purbararang sudah mempunyai tunangan yang gagah dan tampan bernama Raden Indrajaya, putra salah seorang menteri kerajaan. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Prabu Tapa Agung terlihat sering duduk termenung seorang diri di atas singgasananya. Sepertinya ada suatu masalah besar yang sedang ada di pikirannya. Melihat sikap sang Prabu tersebut, sang permaisuri berusaha menghibur dan membujuknya. Anda, sudah beberapa hari kamu terlihat murung. Apa yang sedang Anda pikirkan? Barangkali bukan membantu. Begini Dinda, Kanda sudah semakin tua, Kanda tidak dapat lagi menjalankan tugas-tugas kerajaan dengan baik. Kanda berniat turun tahta, tapi Kanda bingung Dinda. Bingung kenapa Kanda? Prabu Tapa Agung pun bercerita kepada permaisurinya bahwa dia bingung untuk memilih di antara 2 putrinya. Apakah Purbararang atau Purbasari yang akan menggantikan kedudukannya. Menurut hukum yang berlaku, yang pantas untuk menggantikannya adalah Putri Purbararang, sebab dia putri tertua. Namun, Sang Prabu merasa bahwa putri sulungnya itu belum pantas menjadi seorang ratu, karena sifatnya yang sombong, angkuh, dan licik. Putri Purbararang juga sering memutuskan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya terlebih dahulu, sehingga sering menimbulkan kekacauan. Sang Prabu lebih senang jika putri bungsunya, Purbasari, yang menggantikan kedudukannya, karena dia seorang putri yang baik hati, arif, dan bijaksana. Dengan pertimbangan tersebut, maka Sang Prabu dan permaisuri memutuskan untuk memilih Purbasari menjadi ratu. Mendengar kabar tersebut, Putri Purbararang pun menolaknya. Ia sangat menyesal atas keputusan ayahandanya, karena merasa dialah yang lebih berhak untuk menjadi ratu. Kabar buruk itu kemudian ia sampaikan kepada tunangannya, Raden Indrajaya. Kanda, ayahandaku telah pilih kasih. Ia lebih memilih Purbasari untuk menjadi ratu. Padahal Dinda adalah putri tertua. Wah, ini tidak boleh dibiarkan, Dinda. Dinda yang semestinya menjadi ratu. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kanda? Kita harus menyingkirkan adikmu yang tidak tahu diri itu. Bagus juga ini, Kanda. Setelah bermusyawarah, akhirnya Putri Purbararang dan tunangannya memutuskan untuk mendatangi seorang dukun sakti yang bernama Nironde. Mereka akan meminta bantuan dukun itu agar menyihir Putri Purbasari. Ada apa Purbararang dan Indrajaya? Mengapa datang ke sini? Tolong buatkan aku ramuan untuk mengutuk Purbasari. Baiklah, aku akan membuat ramuannya. Nironde pun mengabulkan permintaan mereka. Campurkan ini pada minuman Purbasari. Ini akan menimbulkan penyakit kulit. Terimalah perak ini sebagai bayaran ramuan ini. Lalu Putri Purbasari meminum minuman pemberian dari Purbararang yang tadi ia minta ke Nironde. Hari kemudian, istana Pasir Batang menjadi gempar. Tiba-tiba, Putri Purbasari terserang penyakit aneh. Seluruh tubuhnya terasa sangat gatal
dan dipenuhi bintik-bintik hitam. Ada apa dengan tubuhku? Betapa terkejutnya Sang Prabu melihat keadaan putri kesayangannya itu. Sudah beberapa tabib istana dipanggil untuk mengobatinya. Namun, tak seorang pun yang berhasil menyembuhkannya. Sementara itu, Putri Purbararang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia pun menghasut ayahandanya agar Putri Purbasari diasingkan ke tempat yang jauh. Ayah, barangkali inilah akibatnya jika kita tidak menuruti adat dan hukum yang berlaku di kerajaan ini. Para leluhur telah murka dan mengutuk Putri Purbasari. Jangan-jangan sebentar lagi kerajaan ini juga ikut terkena kutukan. Prabu Tapa Agung pun termakan hasutan putrinya. Akhirnya, dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan terbebas dari kutukan. Putri Purbasari pun menyadari keadaannya dan menerima keputusan itu dengan lapang dada. Sejak itu, Putri Purbasari tinggal seorang diri di tengah hutan. Untuk menghibur dirinya, setiap pagi ia berjalan-jalan di sekitar pondoknya untuk melihat-lihat pemandangan dan bersenda gurau bersama hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Keesokan harinya, Sang Prabu menyuruh patihnya yang bernama Uwak Batara Lengser untuk mengantar Putri Purbasari ke hutan. Putri Purbasari di hutan, patih yang baik hati itu memberi nasihat kepada sang putri untuk menenangkan hatinya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa Paman akan sering kemari mengantar makanan dan minuman. Terima kasih Paman, nasihat Paman membuat hati putri menjadi tenang. Pada suatu hari, ketika sang putri sedang bersenda gurau bersama hewan-hewan di sekitar pondoknya, tiba-tiba ada sepasang mata yang sedang memerhatikannya tanpa disadarinya. Rupanya, dia adalah seekor lutung, sejenis kera berbulu hitam. Beberapa saat kemudian, lutung itu menghampirinya. Alangkah terkejutnya sang putri melihat tolong jangan lutung yang ganggu berwajah aku. seram itu tiba-tiba berdiri di depannya. Hai, kamu siapa dan dari mana asalmu? Aku Guru Minda, putra Sunan Ambu dari Kayangan. Aku telah melakukan kesalahan sehingga dibuang dengan bentuk seperti ini dan kesasar di hutan ini. Mendengar jawaban itu, hati sang putri pun menjadi tenang. Tanpa banyak tanya, ia tersenyum, seraya memperkenalkan diri dan menceritakan asal-usulnya. Karena merasa senasib, yaitu sama-sama terbuang di hutan itu, akhirnya mereka pun berteman. Sejak itu, Putri Purbasari memanggil si lutung dengan panggilan Lutung Kasarung, yang artinya lutung yang kesasar. Kemanapun sang putri pergi, Lutung Kasarung selalu menyertainya. Bahkan, ia sering mematikan buah-buahan untuk sang putri. Pada saat malam bulan purnama, secara diam-diam Lutung Kasarung pergi ke satu tempat yang sangat sepi untuk bersemedi. Dalam semedinya itu, ia memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar menyembuhkan penyakit Putri Purbasari. Beberapa saat kemudian, doa Lutung Kasarung pun dikabulkan. Tanah di sekitarnya tiba-tiba menjelma menjadi sebuah telaga kecil. Airnya sangat jernih, sejuk, harum, dan mengandung obat kulit yang sangat mujarab. Begitu matahari pagi memancarkan sinarnya di ufuk timur, ia segera menemui Putri Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga itu. Hai Tung, untuk apa kamu membawaku kemari? Bercebulah dan mandilah di telaga ini, Tuan Putri. Niscaya penyakit Tuan Putri akan hilang, karena telaga ini telah mengandung obat kulit yang sangat mujarab. Putri Purbasari semakin senang dan sayang kepada si Lutung Kasarung. Ia pun semakin betah tinggal bersamanya di hutan itu dan hewan-hewan lainnya. Hatinya sudah menyatu dengan kehidupan alam bebas. Pada suatu hari,
Patih Uwa Batara Lengser datang ke hutan untuk melihat keadaan Putri Purbasari. Betapa terkejutnya ia ketika melihat penyakit kulit sang putri telah sembuh. Ampun Tuan Putri, sesuai dengan pesan Sang Prabu, Tuan Putri diminta untuk balik. Baiklah Paman, aku akan kembali ke istana. Tetapi untuk Kasarung juga harus ikut bersamaku. Dialah yang telah menyembuhkan penyakit. Baik Tuan Putri, bawalah lutung Kasarung. Akhirnya, Putri Purbasari bersama Patih Uwa Batara Lengser dan Lutung Kasarung kembali ke istana. Setibanya di istana, mereka disambut gembira oleh seluruh keluarga istana, kecuali Putri Purbararang dan Raden Indrajaya, karena merasa posisi mereka terancam. Menyadari keadaan itu, ia pun membujuk ayahandanya agar mengadakan sayembara. Ampun Ayahanda, Nanda keberatan jika Putri Purbasari dinobatkan sebagai ratu. Biar adil, baiknya diadakan sayembara. Pemenangnya akan menerima tampuk kerajaan, sedangkan yang kalah akan menerima hukuman pasir. Pada hari yang telah ditentukan, seluruh rakyat Pasir Batang telah berkumpul di halaman istana ingin menyaksikan sayembara tersebut. Tak berapa lama kemudian, kedua putri Prabu Tapa Agung tersebut memasuki arena lomba. Perlombaan pertama adalah lomba memasak. Yang dinilai dalam lomba ini adalah masakan siapa yang paling cepat disajikan dan lezat rasanya. Maka dialah pemenangnya. Purbasari, aku punya 3 tantangan untukmu. Pertama, kita adu memasak. Kedua, kita adu kepanjangan rambut. Dan yang ketiga, kita adu kegagahan pasangan. Baiklah, aku menerima tantanganmu. Ketika semua bahan-bahan dan perlengkapan memasak telah disiapkan, wasit pun memukul gong sebagai tanda perlombaan dimulai. Putri Purbararang pun segera meracik bumbu-bumbu yang telah disediakan dengan lincahnya. Ia dibantu oleh puluhan pelayan istana. Sedangkan Putri Purbasari hanya ditemani oleh Lutung Kasarung. Dalam waktu tidak beberapa lama, Putri Purbararang hampir menyelesaikan masakannya. Putri Purbasari pun mulai panik. Melihat hal itu, Lutung Kasarung segera mengeluarkan kesaktiannya. Ia segera memanggil para bidadari di kayangan agar turun ke bumi untuk membantu Purbasari tanpa diketahui oleh seorang pun. Berkat bantuan para bidadari tersebut, Putri Purbasari mampu menyelesaikan masakannya terlebih dulu dan rasanya pun lebih lezat. Purbasari, apakah kamu sudah selesai? Sudah Purbararang. Mari kita selesai. Ia pun dinyatakan sebagai pemenang dalam lomba memasak tersebut. Ayahanda memutuskan Purbasari kayak Memasuki perlombaan kedua, yaitu lomba adu panjang rambut. Putri Purbararang merasa tidak mau kalah lagi oleh adiknya. Dengan penuh percaya diri, ia segera melepas sanggulnya. Rambutnya yang hitam dan lebat pun terurai hingga ke pertengahan betisnya. Ayo Purbasari, bukalah sanggulmu. Kali ini pasti kamu akan kalah. Mendengar seruan itu, Putri Purbasari hanya terdiam sambil menunduk. Dia merasa kurang percaya diri karena rambutnya hanya sebatas punggungnya. Kenapa diam saja Tuan Putri? Tung, kali ini aku pasti kalah. Rambutku lebih pendek daripada Purbararang. Jangan khawatir Tuan Putri, aku akan memanggil bidadari untuk membantumu. Sesaat setelah Lutung Kasarung bersemedi, datanglah para bidadari menyambung rambut Purbasari tanpa sepengetahuan Purbararang dan para penonton. Ketika Purbasari melepas sanggulnya, maka terurailah rambutnya yang hitam berkilau, halus bagaikan sutra, serta bergelombang hingga ke tumitnya. Melihat hal itu, Purbararang pun menjadi malu dan merasa terpukul, karena kembali dikalahkan oleh adiknya. Namun, ia tidak kehabisan akal. Ia kembali membujuk ayahandanya agar diadakan satu perlombaan lagi, yaitu lomba ketampanan calon suami atau tunangan masing-masing. Jika Purbasari mampu mengalahkanku dalam perlombaan ini, maka aku akan menerima kekalahan dan pergi dari istana ini. Mulanya, Prabu Tapa Agung ragu untuk memenuhi keinginan Purbararang.
karena Purbasari belum mempunyai tunangan. Jikapun pada saat itu ia ditunangkan dengan siapapun di negeri itu, tetap tidak seorang pun yang melebihi ketampanan Indrajaya. Meski demikian, Purbasari tetap bersedia mengikuti lomba tersebut, dan Sang Prabu pun menyetujuinya. Perlombaan pun dimulai. Dengan bangga, Putri Purbararang kembali masuk ke arena perlombaan sambil menggandeng tangan tunangannya. Wahai seluruh rakyat Pasir Batang, saksikanlah ketampanan dan kegagahan tunanganku, Indrajaya. Akulah yang akan menjadi ratu di negeri ini, karena tak seorang pun yang mampu mengalahkan ketampanan tunanganku. Seluruh hadirin pun mengakui bahwa Indrajaya adalah seorang pemuda yang tampan. Tak seorang pemuda pun di negeri Pasir Batang yang melebihi ketampanannya. Mereka sudah memastikan bahwa Putri Purbasari akan kalah dalam perlombaan tersebut. Anehnya lagi, ketika diminta untuk menunjukkan calon suaminya, Putri Purbasari justru menarik tangan Lutung Kasarung masuk ke arena perlombaan. Ya, ini calon suamiku. Purbararang dan suaminya pun tertawa terbahak-bahak melihat tingkah adiknya. Hai Purbasari, apa tidak ada calon suami yang lebih jelek dari Lutung? Mendengar ejekan itu, Lutung Kasarung pun menjadi tersinggung dan marah. Ia tidak terima Putri Purbasari dipandang rendah seperti itu. Maka, dengan kesaktiannya, ia segera memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar bentuknya dikembalikan seperti semula. Seketika itu pula, Lutung Kasarung pun berubah menjadi guru minda yang sangat tampan dan gagah. Semua yang hadir terperangah dan terpesona melihat ketampanannya. Akhirnya, Putri Purbasari memenangi sayembara tersebut dan berhak menduduki tahta kerajaan. Sementara, Putri Purbararang dan tunangannya harus menerima hukuman pacung atas kekalahan mereka. Namun, Putri Purbasari adalah seorang putri yang pemaaf. Ia tidak menghukum kakak kandungnya sendiri. Bahkan, ia tetap mengizinkan kakaknya untuk tinggal di istana bersamanya. Akhirnya, Putri Purbasari pun dinobatkan menjadi Ratu Kerajaan Pasir Batang. Ia adalah seorang ratu yang arif dan bijaksana, sehingga seluruh rakyatnya senantiasa hidup makmur, damai, dan sentosa. Demikian cerita Lutung Kasarung dari Jawa Barat, Indonesia. Cerita di atas merupakan cerita pantun yang mengandung nilai-nilai moral. Setidaknya, ada 2 nilai moral yang dapat dipetik dari cerita di atas, yaitu akibat buruk dari sifat suka memandang rendah orang lain dan keutamaan sifat pemaaf dan tidak pendendam. Pertama, sifat suka merendahkan orang lain ini ditunjukkan oleh sikap dan perilaku Putri Purbararang. Hal ini terlihat ketika ia menantang Putri Purbasari untuk mengadakan sayembara perebutan tahta kerajaan. Karena ia yakin bahwa adik bungsunya itu tidak mampu berbuat apa-apa. Namun, tanpa diduganya, ternyata Purbasari mampu mengalahkannya berkat bantuan Lutung Kasarung. Akibatnya, ia pun mendapat ancaman hukum pacung. Dari sini dapat dipetik sebuah pelajaran bahwa hendaknya kita tidak boleh memandang rendah orang lain. Karena terkadang ada sesuatu yang tidak kita ketahui tentang orang tersebut. Dikatakan dalam tunjuk ajar Melayu, kalau suka merendahkan orang, alamat badan dimakan parang. Kedua, keutamaan sifat pemaaf dan tidak pendendam. Sifat ini ditunjukkan oleh sikap dan perilaku Putri Purbasari. Meskipun telah disakiti, ia tidak pernah merasa dendam kepada Putri Purbararang. Bahkan, ia memaafkan dan membebaskan kakaknya dari hukum pacung, serta mengajaknya tinggal bersama dalam istana. Dengan sifat pemaaf ini, hubungan kekeluargaan senantiasa akan selalu. Dikatakan dalam Tunjuk Ajar Melayu, kalau suka memaafkan orang, kusut selesai sengketa pun hilang. Kalau suka bermaaf-maafan, hidup rukun hati pun nyaman. Bunga matahari sangat cantik, kembang di waktu pagi. Daunnya hijau, bunganya kuning, memikat kembang lalu. Bunga matahari
Mulai. Ayo Purbasari. Kedepanin. Siapa dulu? Oh iya, ngapain gue maju? Gak apa? Mulai. Ayo Purbasari, lepaslah sang gunung. Kali ini kamu pasti akan kalah. Kenapa diam saja Tuan Putri? Tuh, Tuh kan? Mulai. wahai seluruh rakyat Pasir Batang, saksikanlah ketampanan dan kegagahan tunanganku, Indrajaya. Akulah yang akan menjadi ratu di negeri ini, karena tak seorang pun yang mampu mengalahkan ketampanan tunanganku ini. Ini calon suamiku. Rakyat. Daripada lo. Rakyat tapengnya. Ngap sumpah. Ya, ada. Wah. Sabar, Kak. You think I'm lost, falling apart, but your lies just made a stronger heart. My life is just about to start. Now I don't need your wings to fly. No, I don't need a hand to hold in mine this time. You